Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan kapasa dimanapun saja ada berada? Subuh yang sejuk, subuh yang damai. Dan bicara soal damai, kawan-kawan, alangkah nikmatnya ya kalau kedamaian ini benar-benar tercipta di seluruh belahan dunia manapun. Semua orang pasti merindukan itu. Namun untuk mencapai tujuan damai itu sangat berat, karena konflik kepentingan itu pasti ada. Iya kan? Seperti contoh dulu di zaman Eropa, itu semuanya biasa ketika belum ada revolusi industri. Tetapi ketika sudah ada revolusi industri, satu negara merasa kuat secara ekonomi, kemudian memperkuat pertahanan dan keamanan, maka terjadilah tanda-tanda akan mengarahnya perang, dan itu menyebabkan kebutuhan untuk segala sesuatu yang untuk mendukung perang itu harus disediakan. Sehingga ketika sudah lengkap, mulailah terjadi ekspansi, terutama dari benua Eropa ya, antar mereka sendiri, yang merupakan cikal bakal dari Perang Dunia I, sehingga meluas ke belahan dunia yang lain, menjadikan beberapa daerah-daerah di dunia, negara-negara itu menjadi koloni mereka. Nah, jika perdamaian bisa diciptakan, maka tidak akan ada permusuhan ataupun perselisihan. Ya, gagasan perdamaian, kebebasan dan kebahagiaan ini merupakan cita-cita seluruh negara, terutama memang negara yang benar-benar ingin bersahabat ya, bukan yang mempunyai sifat ingin menguasai. Makanya saya bilang tadi itu sulit, sampai kapanpun perdamaian dunia akan sulit terjadi, sampai kapanpun. Tetapi mungkin nanti ada masanya, masa dimana orang-orang akan merasa bahagia, masa-masa dimana orang semua tidak ada yang miskin. Itu nanti akan tiba saatnya. Jadi perdamaian dunia ini memang harus dilakukan ya, melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi di seluruh dunia. Dan perdamaian dunia itu dapat tercapai bila seluruh negara berada dalam satu semacam imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Kita memang punya PBB, tetapi banyak juga negara-negara anggotanya sendiri kecewa dengan PBB, ya, karena saat ini ada hegemoni dari beberapa negara adik kuasa ataupun orang-orang yang mengatur di dalamnya. Ada semacam kelompok kecil tapi menguasai semua sektor kehidupan yang terjadi sampai saat ini, dan itu sulit terbantahkan ya. Agak berat untuk mencapai itu. Cuma kita sebagai manusia memang diwajibkan berusaha ya kan. Ada usul yang memang bagus ketika itu ada konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Ini salah satu ide cemerlang ya kan. Waktu itu tanggal 18 sampai 25 April ya 1995, ada 10 poin penting hasil dari konferensi Asia Afrika atau KA di Bandung ya kan. Lahirlah di sana prinsip
dasar, prinsip dasar sila Bandung yang sesuai dengan prinsip-prinsip PBB. Ya. Nah, yang menjadi salah satu prinsip dari dasar sila Bandung adalah komitmen pada dialog terbuka yang berlandaskan dari rasa saling menghormati, berlandaskan saling menghormati dan keuntungan bersama. Dasar sila Bandung ini adalah bukan salah satu keberhasilan dari kabinet yang dipimpin pada saat itu oleh Ali Sastro Amijoyo. Nah, latar belakang pada 1955 dengan digelarnya konferensi Asia Afrika pertama di Bandung merupakan salah satu warisan dari Indonesia untuk perdamaian dunia. Jadi peran Indonesia sendiri memang sudah ada pada saat itu. Ya. 1955, 10 tahun dari nggak lama setelah kita merdeka ya. Nah, jadi awal proses dari KAA ini sini, konferensi Asia Afrika sini KAA ini merupakan dari cikal bakal terjadinya lahirnya atau gerakan non-blok yang tidak memihak negara pun yang berupaya menghadang adanya terciptanya perang. Waktu itu ada perang dingin ya, antara Amerika Serikat dan Soviet. Nah, KAA yang diselenggarakan itu sendiri memang dihadiri oleh 29 pemimpin Asia dan Afrika. Masa itu memang kabinet yang sedang bertugas di Indonesia adalah kabinetnya Ali Sastro Amijoyo. Itu 30 Juli 1953 hingga Agustus 1955 ya. Dalam KAA, para pemimpin membahas tentang berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang, yang ingin maju, ya, yang baru porak-poranda dari keadaan perang sebelumnya. Permasalahan yang dimaksud mulai dari perdamaian, peran negara, perkembangan ekonomi, serta dekolonisasi. Nah, mayoritas peserta yang datang khususnya dari Afrika menyampaikan aspirasi dari negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian menghasilkan 10 poin penting yang disebut dasar sila Bandung. Lewat dasar sila Bandung dinyatakan dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Nah, isi dasar sila Bandung sendiri di antaranya yaitu menghormati hak dasar manusia dengan tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian menghormati kedaulatan integritas teritorial semua bangsa, mengakui semua peran suku, ya, jadi ada peran suku di situ. Peran suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Kemudian tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan dalam negara lain. Kemudian menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB, dan tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar, dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi ataupun kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara, serta menyelesaikan secara segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrasi ataupun cara damai lainnya. Nah, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB, dan juga memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dasar sila Bandung sebagai harapan baru bagi semua peserta yang hadir dalam KAA.
karena sebagian besar yang hadir juga pernah merasakan penjajahan. Jadi kondisi yang terjadi saat ini kita tahu kondisinya seperti apa. Ada huru hara yang sedang terjadi dan potensi untuk yang katanya akan terjadinya perang dunia ketiga. Ini mungkin yang dibilang cikal bakal akhir zaman ya, perang akhir zaman. Itu bisa saja terjadi. Banyak pengamat tulisan-tulisan yang sudah memuat tentang hal ini. Tapi mudah-mudahan kita selalu berdoa ya, bisa selamat dari apapun kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, baik ketika itu kita masih hidup ataupun anak dan cucu kita. Ya, no matter what happen, apapun yang terjadi, tetap berdoa, minta perlindungan kepada Allah SWT. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini sedikit semacam quote atau semacam, lebih tepatnya pendapat ya, bagaimana menciptakan perdamaian. Salah satunya adalah coba terapkan dasar sila Bandung yang keren. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.